Allah Fik, ini ada pertanyaan dari emak-emak. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, seorang istri atau seorang ibu dituntut untuk mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Sementara suami tidak ikut berperan dikarenakan kesibukannya bekerja. Dan ana sebagai ibu terkadang merasa bersalah dan merasa gagal dalam prosesnya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk ana dan untuk suami. Jazakallah khair. Nah, ana tambahkan ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Bagaimana jika istri bersikeras ingin bekerja? Ahibati fillah. Seorang istri tatkala dia harus mendidik anaknya tanpa ada peran ayah. Seharusnya kan suami istri berperan. Bapak ibu ini saling tolong menolong dalam mendidik anak-anaknya. Tapi ada suami yang memang kerjanya sampai malam. Atau tadi kerjanya merantau sehingga sang ibu mendidik anaknya sendirian. Apa yang harus dia lakukan? Banyak-banyak doa minta tolong sama Allah. Imam Syafi'i itu udah ada bapaknya. Tapi bisa menjadi Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang sampai hari ini kita meriwayatkan hadisnya itu juga nggak ada bapaknya, yatim. Sufyan Ats-Tsauri sama nggak ada bapaknya. Tapi kenapa anak-anak itu bisa menjadi anak-anak soleh, soleha? Orang tuanya orang soleh. Dan sang ibu berupaya dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada para istri atau ibu-ibu yang sibuk menyalahkan suaminya. Ini bapaknya, ini suami saya, ini. Apakah dengan engkau sibuk menyalahkan anakmu jadi anak soleh? Apakah dengan engkau sibuk menyalahkan suamimu atau bapak anak-anak ini kemudian dia jadi sibuk mendidik anakmu? Boleh jadi enggak. Maka ada kondisi-kondisi yang engkau harus fokus sama anakmu dan meminta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang suami pemimpin di rumahnya akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dia akan dimintain pertanggungjawaban tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Dan seorang istri ra'iyatun fi baiti zawjiha. Capek dapat ini. Dari siapa ini? Dari siapa? Dari mak-mak ini. Oh Masya Allah, perjalanan jauh dia dari mak-mak. Siap, Ustaz kasih air ini, biar nggak kehausan. Duduk situ minum. Nah, ini utusan emak-emak ya, Pak. Bagaimana perjalanan dia sampai ke sini? Iya, barakallah. Bawa airnya nggak apa-apa. Mau balik lagi? Siap. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Masya Allah, ini Alhamdulillah, ini emaknya mendidik anaknya berani. Sehingga dia bisa sampai ke sini. Walaupun boleh jadi baliknya nggak ketemu. Nanti kita doakan semoga sampai berangkat selamat, pulang selamat pula dia jemaah. Jadi tadi seorang istri berusaha untuk minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Yang terkadang kalau dia mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ada ucapan Ibnu Hibban Al-Busti, dia mengatakan alal aqil an la yaghtam fa innal ghamma la yanfa. Orang yang berakal sehat itu nggak pantas dia mengeluh. Nggak pantas dia galau. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Galau itu pusing ya, gundah, itu tidak ada gunanya. Maka rubahlah dengan aksi. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, syukur. Perbanyak baca subhanallah 33 kali sebelum tidur. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Insya Allah Allah mudahkan. Dan perbaiki hubunganmu sama Allah. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan anak-anak dan keluargamu insya Allah. Adapun tadi yang bertanya tentang istri yang minta bekerja sama suaminya,
Ajak komunikasi, kenapa dia ingin bekerja. Kadang-kala istri kita ada yang merusak jemaah. Circle dia pada bekerja semuanya. Circle dia hidup bebas, sedangkan dia merasa susah, nggak bisa kemana-mana ya. Atau boleh jadi engkau tidak memberikan nafkah yang cukup sama dia. Maka tadi berikan nafkah yang cukup kepadanya, engkau punya hak untuk melarang dia untuk tidak bekerja. Kalau ditanya kenapa aku nggak boleh kerja, katakan karena aku cinta sama kamu. Selesai. Itu Ustaz. Fadhal Ustaz.